Pokoknya wong Islam duwe utang nek wis 500 tahun ditagih ngono ta nek Sabda Balanoyo Genggong karepe ya. Ya saiki wis kliwat agurung Sabda Balanoyo Genggong ku biyen tahun piro terus 500 tahun berikutnya tahun piro. Hitungan yang pernah ada adalah 1978. Saiki wis kliwat. Wis meh suwe wis liwat mes setengah abad. Dan itu semua kan juga versi itu ya pokoknya biasa lah, itu kan wong kelangan kan macam-macam lah. Reaksinya macam-macam. Nek aku itu bukan soal Islam dan non Islam, bukan soal Hindu Buddha terus manggil karo Islam. Nek pas aku Sabda Balanoyo Genggong itu juga versi ya. Jadi monggo lah. Itu harus kita bicarakan secara agak lebih khusus. Soalnya ini berkaitan dengan orang-orang yang menganggap sama dengan anti khilafah, sama dengan ngeyel khilafah, sama dengan Sabda Balanoyo itu menjadi lembaga, menjadi apa ya, gumpalan di dalam dadanya, dan itu kalau disinggung menjadi apa namanya, jadi gak enak satu sama lain. Jadi saya kira saran saya adalah coba pelajari beneran soal Pak Sabda Balanoyo Genggong itu dipelajari beneran, karena Anda mempelajari Mojopahit peralihan menuju Demak itu saja versinya akeh. Aku di versi dhewe tapi ojo percaya karo aku. Golek dhewe terus golek ono resultan dari semua itu, komprehensinya bagaimana, titik yang paling masuk akal apa. Jadi aku ndak akan mempertahankan diri saya. Nek versiku api, nek versiku. Gitu loh. Dan tidak ada masalah dengan Sabda Balanoyo Genggong. Nyun sewu, ketika erupsi Merapi terakhir kan dianggap itulah titik tagihan utang Sabda Balanoyo Genggong, sehingga keraton sangat takut. Takon arek-arek Kiai Kanjeng, keraton sangat takut karena erupsinya laharnya akan sampai ke keraton pas 30 km dari puncak Merapi. Keratonnya ya rodok wedi, kiai-kiai ya wedi, ustad-ustad wedi, sampai aku ditelepon, "Cak iki temenan ta gak?" Dan korbannya begitu banyak ya, dan saya melihat ada 193 penampungan evakuasi dari pengungsi yang masih penuh ya. Yang didatangi wartawan paling 1-2 yang dekat dengan bandara. Jadi sing wong sak Indonesia ngertine sing bandara iku, sing bandara Ngalor iku tok. Liyane kan sing ngerti. Padahal saya ngelihat sampai ke Mungkit, sampai ke Muntilan, sampai ke Magelang, sampai ke utara, sampai ke timur. Saya melihat semuanya dan saya tidak tega. Ketika saya ditelepon, iki temenan ta Cak iki kate ngentekno Jogja iki Sabda Balanoyo Genggong ngono iku ya. Ternyata teman-teman Islam juga terteror juga oleh konsep itu. Padahal seharusnya mereka nggak usah terteror, wong itu bukan konsep Islam kan itu. Akhirnya ya wis gawe nenangno arek-arek kabeh, aku ngejak Sabrang munggah. Sabrang tak jak munggah. Jadi jam 2 bengi aku ndukur Merapi. Sak pencolotan tutup puncaknya ketika tengah-tengah erupsi. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Jadi aku jane yo gak wani, dan aku gak kondo Mbak Via. Nek aku kondo Mbak Via yo gak oleh. Aku WA sik aku cek ngobrol di angkringan ngono aku. Padahal aku ndukur Merapi karo Sabrang. Sabrang rada diajar. Mergo ketika saya dep-depan karo ya wis pokoke ngono iku ya, Sabrang ngoyo. Ya opo arek ngoyo. Ngoyo digetak ngono Sabrang melayu. Ya wis, lah ya kono iku ya ngene pas sakral kok ngoyo ilang. Dadi aku ndek ndi lor ya, lor ndi rek? Nah, aku Ngalor. Jadi wajah Merapi itu seperti lembu dan macan. Jadi nek kok arani lembu iso, kok arani macan iso. Kalau Anda melihat video Kiai Kanjeng waktu evakuasi Mbah Marijan, itu ada awan yang berwajah campuran lembu dan macan. Karena memang fungsinya Merapi itu lembu dan macan. Di satu pihak dia kereng, di lain pihak dia menyuburkan. Itu fungsi Merapi. Makanya Mbah Marijan mengatakan ojo ngomong nek Merapi meledos, ngomong Merapi duwe gawe apa ngeterki rezeki nang kowe kabeh kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saya naik terus saya merasa negosiasi, merasa sebenarnya negosiasi karo sapa ya gak ero aku jan. Wis pokoke aku munggah, aku atiku koyo ngono iku, terus aku ketemu macan gedene koyo ngono, koyo sapi-sapi turute, jane ya mek bayanganku lah, aja percaya karo aku. Tapi pokoknya aku mudun yakin terus uber-uberan karo wedhus gembel brang. Eling. Kalau saya 10 menit tidak turun kena wis bet kayak Mbah Marijan. Mudun pos pertama
istirahat ngopi titik melayu meneh wet kena besoknya iki entek kabeh Mas nggon sing tak liwati wis dadi abu semua. Wah nek aku mang telat tepak emang. Alhamdulillah Gusti Allah ngongkon cepet lah ya cepet iki 10 menit sebelumnya saya sudah lari dan kita sudah bawa trail barang yang off-road nek off-road kangelan ya kudu nggae trail. Jadi ada beberapa teman dari SAR yang bawa trail untuk menyiapkan soporongku aku ya apa aku dipelayan nganggo trail. Saya yakin bahwa erupsi Merapi berakhir karena saya tadi sudah ngomong dan kelihatannya tidak ditolak. Iki nek ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya ngene lho rek mek innama amruhu idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun mek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo pare Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun mek ngono tok. Jadi yang penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntut model gak iso kok potret kok. Ya apa kayak dadi bukti material, wis gak iso nuntut dadi bukti material kan gitu kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku ngumumkan kepada khalayak dan kita coba umumkan lewat media juga itu bahwa mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lho ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah Indonesia kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok Indonesian gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 iku wis aman misalnya gitu. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Walah wis kadung ngumumno engko nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula ceke mosok sepeda okrek. Ya duwe motor elek-elek ngono kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak tega, oh alasakno wis kadung janjane bojone kok gak duwe duit gak tuku motor dikei karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjenono bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Ngono ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dhewe-dhewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngejak itu jenenge rek. Oke, berikutnya. Iya, selanjutnya masalah overdosis dalam medsos. Saya minta Lisa berikut ya, tapi intinya itu kan nomor kunci utamanya kan akal sehat. Urip iki mek ana telu rek, mesti bener, mesti salah, gurung mesti bener, gurung mesti salah. Mek telu iku tok. Nek di hadis kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Dan pertanyaan Anda adalah pertanyaan dari kebanyakan manusia yang tidak tahu mana yang halal, yang haram, yang hak, yang batil kan gitu kira-kira. Nah, kita tidak bisa Mas. Kon gak ero janjane ya apa kok Habib Rizik nang Mekah. Gak iso carane ero ya apa kon. Iku bener lah gak karo Firza iku. Kak Ema iku sapa? Iku peristiwane awale ya apa? Kon gak mungkin roh. Ya apa caramu roh? Karena roe hasilnya pengumuman itu. Terus enggak dilungkas Habib Rizik diusahakan oleh Pak Tito untuk pulang misalnya. Lho iku biyen lak wis tersangka. Ya ta gak? Lak wis tersangka Habib Rizik. Kok mari ngono oleh nang luar negeri? Sapa sing ngeculno iku? Iki tersangka temen ta? Nek tersangka temen juga oleh metu teko Indonesia lak ngono. Lah kok oleh kok terus nang Mekah. Janjane ya apa kita dene ya apa cara muruh aku takon. Takon sapa kon? Sitok iku tok ae. Takon sapa kon? Gak ono sumbere. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya ngene. Kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK itu piro ping piro? Roh kon. Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin. Iki mungkin. Oh iki gak mungkin nek ngene gak masuk akal. Wis tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kan urip apik,
di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Nanti tolong Sabrang nambahi ya. Oke. Berikutnya, nanti saya selesai terus Sabrang nambahi beberapa hal. Ya, selanjutnya beda penjajahan dulu dan sekarang. Jelas Sabrang lagi tadi sudah diomongkan dikit, ini Sabrang yang jawab terus. Selanjutnya masalah mimpi dengan ketemu dengan Mbah Nun. Iki ya gampang-gampang angel iki. Engko kok arane aku iki senengane ngleboni awakmu pas turu ngono kan. Juga rek jan itu semua ciptaan Allah, semua rekayasa Allah, semua iroda dan amrullah. Saya itu hanya bagian dari kehendak Allah, Anda juga bagian dari kehendak Allah. Yang kita cari bukan kebenaran saya datang bener ke mimpimu apa tidak, tetapi bahwa Allah nyambung antara awakmu nang karo aku lak ngono. Iki sing pasti. Awakmu disambung karo aku nang awakmu disambung awakmu karo aku siji. Fakta yang kedua yang pasti benar adalah kalimat itu harus saya respon. Bahwa Al-Qur'an itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sing gak bener adalah ngomong aku iki wis 3 dimensi, gak mungkin aku ngomong ngono. Gak mungkin aku ngarani wah aku iki wis makrifat rek. Gak mungkin aku ngomong ngono lah. Aku tahun ketemu Nabi Khidir nganggo serban koyo Pangeran Diponegoro. Gak tahu gak kira aku ngomong ngono iku. Aku paling bayangno Pangeran Diponegoro iku nek jajal nek helman ya apa. Jadi aku gak mungkin ngomong ngono, tapi ilmu yang saya omongkan di mimpi Anda itu dalam tanda petik bisa kita cari kebenarannya. Bahwa selama ini Al-Qur'an kita perlakukan secara akademis. Jadi misalnya gini, sing sopan ya apa? Nek ngomong tentang Allah Rasulullah, ternyata kesimpulannya adalah yang sopan menurut balai bahasa. Wahai manusia, siapakah engkau? Ngono to sing sopan. Rek, ngono gak sopan. Lah ngono sih saiki. Arek-arek kabeh, oleh ta gak nerjemahno ngono iku secara lisan. Menungso kabeh ya apik ya. Tapi selama ini sopan tidak sopannya kepada Allah ditentukan sebenarnya oleh regulasi dari balai bahasa. Sing dianggap resmi secara akademis ngono sing apik. Nek sing dulinan kaya awake dhewe guyon iki dianggap elek. Terus kita dituduh kok ngono sing karo Gusti Allah. Lha iki Jawa Timur ya. Terus ya apa? Kita kan ndak tahu Allah. Gak roblas. Ruwe iku mek ayang-ayange. Ya tak gak? Yang Allah hadirkan ke kita itu yang kita tahu. Tajalinya Allahnya sendiri laisa kamitsli syai'un. Tan kena ya ngopo, tan kena gini ndak tahu kita. Ndak mungkin kita tahu Allah, tapi Allah hadir. Yang kita ketahui adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Sampai ono cerita Madura ngene kalau mau sore surup-surup mek oleh iwak loro. Jari Rahman Rahim sampai ini ngene iki lho ya. Itu guyon-guyon niku aja dimensoni Pak Orek. Itu cara saya untuk memasukkan ke dalam hatimu betapa dekatnya Allah denganmu. Jangan marah berdasarkan pilihan kata dan pilihan bahasa. Sebab kata itu bernilai pada tempatnya. Ada tempatnya, dia ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi bernilai berbeda. Ini agak ya. Itu namanya konteks dan nuansa. Ini ya. Nah sekarang Al-Quran 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu menurut saya ya berarti kita cari yang multidimensional dari Al-Quran. 3 dimensi itu maksudnya Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai fakta alam, dan Al-Quran sebagai fakta manusia. Tapi telu iki janjane ya unda-undi, ngerti unda-undi. Alam ada di manusia, Quran ada di manusia. Manusia juga ada di alam, manusia juga ada di Al-Quran, bisa diwalak-walik. Tapi yang penting fil afaqi wa fi anfusikum, rumusnya jadi 3. Ini ada ya. Ya pokoknya didolai hikmahnya aja diserem-seremno ya, gitu ya. Aja diserem-seremno, biasa-biasa aja, wajar dan akurat saja terhadap segala sesuatu. Berikutnya. Ya, selanjutnya masalah anjuran Rasul tentang memanah, renang dan beribadah. Nek perasaku waktu itu guru ngono latihan nembak, guru ngono bedil, guru ngono volleyball.
Ya, gurung ono pingpong gitu. Sudah pasti 3 tadi, berkuda, memanah, dan berenang, itu pasti bisa kita cari filosofinya, pasti. Tapi belum tentu karena filosofi itulah Rasulullah menganjurkan renang, manah, dan naik kuda. Karena waktu itu yang disebut olahraga itu yang paling utama itu aerobik gurung ono apa sing Cina-Cina itu ya, yoga gurung ono seperti itu ya. Jadi menurut saya itu gak kok terus sing sunah Rasul. Sunah Rasulnya adalah Anda melatih badan Anda supaya metabolismenya bagus, supaya jiwa Anda sehat, yang ngono. Itu yang sunah Rasulnya, tidak pada bentuknya. Tapi nek awakmu latihan memanah dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik, berkuda dalam rangka cinta Rasul, yo apik. Yo apik. Wong awakmu gawe celana congklang ini karena cinta kepada Rasulullah, yo apik kok. Asal gak usah nyalah-nyalahno liyane, ngono lho ya. Aja meneh kok arek-arek iki malah cingklangi nemen kulot saene arek-arek. Ya, kalah iku LDI. LDI lah mek saene. Arek-arek saene. Wis saene jek dibedah-bedah bisa. Iku sunah Rasul kuadrat iku jenenge. Sing luwes ya ndelok apa-apa ya. Saya tidak mengatakan ini harus kompromi, ndak. Bukan gampang juga tidak. Dilihat dulu alasannya. Gak apa-apa misalnya ono wong jenggoten mergo wong Kanjeng Nabi jenggoten mosok aku gak, ya gak apa-apa tapi to ya dalam rangka tresno dan itibak Rasul. Masalahnya adalah ojo adek nyalahno sing gak jenggoten. Dan nek ono wong jenggoten ya gak usah dielek-elek. Wong duwe pertimbangan dhewe-dhewe gitu kan. Gitu loh. Urip iku pokoke ombone gak karu-karuan, luas gak karuan, ojo nyacat-nyacat temen-temen gitu ya. Nek kon terus fanat, jenggot kudu jenggot, nek gak jenggot kabeh iku, misalnya ya. Lah wong Yahudi ya jenggoten kabeh ta. Ya rabi-rabi Yahudi jenggoten kabeh. Jadi itu sangat relatif secara budaya. Jadi kembali ke niatmu apa? Niatmu apa? Misalnya awakmu lesu kok kayak watu ndek kene ya apik dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi ya apik ae. Gak masalah. Gitu loh. Gak masalah, tergantung niatnya, alaman lebih niat, ngono ya.